Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Amin. Selamat pagi kepada ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kepada seluruh ibu yang hadir di acara ini. Saya ucapkan terima kasih telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara yang akan diselenggarakan pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, selanjutnya ada sesi diskusi, dan yang terakhir ada kesimpulan serta penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Zar Almasih dengan materi limbah mendukung aktivitas gerak menjadi bermakna LAK atau yang disebut dengan Laktamana, dengan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau yang disebut dengan PJOK. Dipersilahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih kepada kepada pembawa acara yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Untuk itu, terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi dan sarana tindak lanjut limbah mendukung aktivitas gerak menjadi bermakna. Dan guru disingkat Laktamana, begitu. Dalam program PPKG atau program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK tahun 2024. Baik, pertama-tama Alhamdulillahilladzi sallallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allati khalaqakum allati min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, yang terhormat Bapak Ibu guru, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu dan Bapak Guru, juga beserta rekan-rekan sejawat yang saya banggakan sekaligus yang saya cintai, begitu. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan secara keseluruhan dan disimpulkan di sini tentang kegiatan saya ketika waktu melaksanakan diseminasi PKG PJOK dalam program BPGP atau Balai Kementerian Guru Penggerak, ya. Program itu dari Kemendikbudristek, dan di sini saya akan menyampaikan secara keseluruhan mungkin ya kesimpulannya. Waktu pada saat saya melaksanakan program tersebut, saya banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan, sehingga
dengan harapan saya dapat mengimplementasikannya juga menerapkannya ketika mengajar di kelas ataupun secara keseluruhan program yang berkaitan atau berhubungan dengan visi dan misi sekolah. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya, latar belakangnya. Nomor 1, menurut Ki Haji Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang kedua, kebugaran jasmani atau kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Dan yang ketiga, penerapan pendidikan gerak yang dimodifikasi. Dan yang keempat, banyaknya sampah yang tidak dimanfaatkan. Yang kelima, sesuai dengan voice, choice, ownership murid. Voice itu yaitu seperti memberikan suara. Anak-anak misalkan diberikan rangsangan atau berikan pertanyaan gitu ya. Misalnya dalam pembelajaran PJOK ini, contohnya ketika saya memberikan pembelajaran, alat apa yang digunakan, yang dibutuhkan oleh seorang anak gitu ya, ketika akan melaksanakan pembelajaran. Nah, saya tanya kepada anak-anak, kita hari ini akan belajar permainan bola kecil. Apa yang kalian butuhkan ketika alat-alat apa saja yang kalian butuhkan ketika pada saat akan bermain permainan bola kecil? Bola apa katanya? Bola kasti kita punya tidak? Kebetulan waktu pada itu kita belum ada ya. Kemudian saya berinisiatif kepada anak-anak, bagaimana kalau misalnya kita membuat bola berekor. Nah, nanti Bapak ajarkan bagaimana cara membuatnya. Dan itu dilakukan menggunakan barang bekas seperti batu kerikil, kemudian kertas dan plastik, juga dibentuk menggunakan solasi, juga hanya menggunakan tali dan ekor-ekornya itu dari tali rapia dan dibuka sedikit-sedikit sehingga bisa digunakan untuk aktivitas belajar bola kecil. Dan choice di sini adalah pilihan gitu ya, pilihan pada anak tersebut tentu sudah memilih pembelajaran aktivitas bola kecil ini dengan memilih bola yang dibuat oleh dirinya sendiri gitu ya. Kemudian ownership, ada yang tahu Bapak ownership? Ya? Iya, sebagai pemilik gitu. Sehingga ketika anak mempunyai alat yang dibuat oleh sendiri, kemudian alat itu dia bisa menjaganya dan mampu melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh karena dapat meningkatkan motivasi belajar kepada anak. Karena sayang apabila misalnya bola itu kita sudah buat tapi tidak dipergunakan sehingga tidak bermakna gitu untuk digunakan dalam aktivitas olahraga. Yang next, tujuan program atau produk yang pertama, menanamkan pentingnya olahraga kepada murid. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan murid untuk berkreasi. Yang ketiga, pentingnya memodifikasi alat pembelajaran. Yang keempat, menanamkan kemandirian kepada murid atau profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak mengetahui enggak profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 atau ada 7? Ada 6. Yang pertama adalah
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Betul. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya betul, terima kasih Bu Nita. Kemudian selanjutnya dalam program belajar Pancasila ini kita diturunkan juga ada yang namanya tema, gitu ya. Tema di sini ada berapa Ibu? Ada 7 ya? Ada 7 ya? Ada banyak sebetulnya. Cuman yang sering digunakan yaitu yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Kemudian muatan lokal. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya, gitu ya. Di sini saya akan melaksanakan P5 bersama komunitas belajar dengan Ibu dan Bapak. Mungkin sebagai contohnya nantinya saya tidak akan menerapkan ini kepada seluruh siswa terlebih dahulu atau dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi saya akan melakukan uji coba dulu tentang P5 ini untuk di kelas 4 A, B, dan C. Begitu nanti saya akan berkolaborasi dengan Ibu dan Bapak Guru kelas 4A, B, dan C. Mungkin untuk anggota komunitas yang lain dari kelas 1 sampai kelas 6, Ibu dan Bapak Gurunya bisa membantu juga mengarahkan anak-anak ketika saat pelaksanaan atau perencanaan laktabaknya itu sendiri, ya, atau melalui belakang itu sendiri, sehingga menjadi alat yang bermakna dan bisa digunakan untuk aktivitas belajar. Next. Cek. Ya, selanjutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, dalam menanamkan pentingnya olahraga kepada murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah mampu memberikan sarana atau alat supaya mereka bersemangat dalam berolahraga. Dan alat merupakan faktor pendukung dalam tercapainya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Namun, semuanya itu tidak harus dengan yang sempurna. Ada upaya untuk memodifikasinya sebagai jalan terbaiknya. Dan yang kedua, memberikan kesempatan murid untuk berkreasi. Tentunya merupakan hal yang positif, di mana murid dapat mengeksplor kemampuannya dan mengembangkan keahliannya dengan kerjasama dengan teman-temannya untuk menciptakan sebuah produk yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana untuk berolahraga. Namun demikian, dalam hal ini guru hendaknya memberikan pendampingan dan untuk mengarahkan mereka ketika pada saat mereka melaksanakan pembelajaran mengolah limbah, dan juga pada saat melaksanakan pembelajaran olahraga dengan alat yang dibuat oleh guru itu sendiri. Dan yang ketiga, dalam memberikan pengertian pentingnya memodifikasi, kita memberikan contoh dulu alat yang sebenarnya seperti apa. Kemudian kita paparkan juga fungsinya untuk apa. Baru kita berikan pengertian alat yang kita buat meskipun dengan bahan yang sederhana dan modifikasi. Tetapi nanti fungsinya juga sama dan yang kita buat akan terasa lebih menarik dibandingkan dengan yang sesungguhnya karena kita buat sendiri, dan itu hasil karya anak-anak SD Cicalengka 5 atau siswi SD Cicalengka 5. Dan yang keempat, menanamkan kemandirian kepada murid sambil belajar Pancasila. Dalam hal ini sangatlah penting karena yang kita harapkan setiap murid bisa memecahkan masalahnya dan dapat menghasilkan karyanya sendiri tanpa bantuan orang lain.
Meskipun dalam pekerjaannya kita saling berkolaborasi, namun diharapkan tidak ada ketergantungan dengan temannya, guru atau orang tuanya, sehingga muaranya nanti dapat mengandung nilai-nilai profil belajar Pancasila, yaitu membentuk pribadi yang mandiri. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan struktur dan program serta mitranya. Dan yang pertama, kegiatan ini dapat dilakukan di kelas tinggi, namun agar lebih efektif saya menggunakan kelas 4 atau di fase B agar lebih mudah untuk mendampingi mereka. Dan kebetulan saya sebagai guru kelas 4 PJOK yang ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah mengajar di kelas 3 dan 4 A, B, C, 6 kelas. Dan sisanya oleh rekan sejawat Ibu Puri dan Ibu Neni. Makanya saya menggunakan kelas 4 di sini karena lebih dekat gitu, karena lebih mudah juga untuk mendampingi mereka. Dan apabila program ini sukses ataupun telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan kelas yang lain, contoh misalnya kelas 3. Kemudian akan berkolaborasi juga dengan guru PJOK kelas 1, 2, dan kelas 5 dan 6, yaitu rekan seprofesi saya ya, Bu Nini dan Ibu Puri. Lalu nanti dapat saling berkolaborasi untuk mendampingi kelas lain, untuk ikut aktif berpartisipasi, dan juga dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar guru, murid, dan orang tua juga. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan ini perlu juga memberitahukan wali murid terkait dengan pengadaan kertas bekas dan plastik bekas yang sudah tidak berguna untuk bisa dimanfaatkan kembali. Dan yang ketiga, dalam program ini nanti akan dilaksanakan seminggu sekali selama 4 minggu. Adapun mitra yang dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, lalu dan orang tua. Next, Bu. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita ini yaitu yang pertama modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua murid. Dan yang kedua, modal fisik, halaman sekolah, ruang kelas. Dan ketiga, modal sosial, koordinasi dan kolaborasi dengan wali murid. Dan yang keempat, modal lingkungan, udara bersih, lingkungan yang nyaman dan asri. Dan yang kelima adalah modal finansial, yaitu dana BOS. Next, Bu. Dan yang selanjutnya adalah rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi dilakukan di setiap minggu pertama, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat kinerja siswa. Kita lihat kinerja siswa dan setiap minggunya begitu. Minggu pertama bagaimana, minggu kedua bagaimana, karena dilaksanakan 4 minggu, jadi diharapkan dapat ada peningkatan juga perkembangan pada anak mengenai aktivitas geraknya, juga alatnya juga dapat diperbaiki ketika dibawa ke rumah oleh anak-anak, dan diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi gitu dari setiap pertemuannya. Dan yang kedua, melihat hasil karya siswa, kemudian setelah digunakan untuk alat olahraga maupun untuk yang lainnya. Yang ketiga, berupa kuesioner dan wawancara. Good, next. Ya, yang selanjutnya kemungkinan tantangan. Yang pertama, mengumpulkan barang bekas, batu kerikil kecil,
kertas, plastik, tali rapia yang dirasa membebani burik. Dan yang kedua, bersama dengan kegiatan ini atau berkegiatan lain, pembelajaran proyek dengan guru kelas sehingga harus fleksibel mana yang lebih dulu dipentingkan gitu. Contohnya nanti saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 4, tadi saya sudah menyebutkannya, dan temanya akan mengambil gaya hidup berkelanjutan, lalu mendaur ulang sampah yang ada di sekolah, kemudian kita manfaatkan menjadi alat-alat olahraga atau alat-alat kreativitas yang dapat mendukung pembelajaran. Contohnya pembelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau PJOK gitu, atau seni budaya itu sendiri gitu kan, bisa dimanfaatkan untuk proyek atau kalimat itu sendiri di setiap mata pelajarannya. Dan yang ketiga, memberikan pengertian kepada siswa bahwa alat ini tak kalah menarik dengan yang sesungguhnya. Contohnya, bola kasti itu ketika dilempar, pantulannya lebih susah atau lebih sulit untuk ditangkap ketika memantul kepada lantai. Tapi ketika bola modifikasi yang dibuat oleh anak-anak, ketika tidak memantul dengan tinggi, anak dapat menangkap bola tersebut tanpa harus lari ke sana ke sini begitu. Lalu aktivitas gerak yang lainnya seperti melemparnya, kalau ingin jauh bisa ekornya yang diayun kemudian yang dilempar. Kemudian ketika aktivitas menangkapnya, ketika anak menangkap bola, itu tidak harus bolanya untuk menangkap, tapi bisa juga ekornya, dan itu fleksibel gitu ketika dilaksanakan pembelajaran menjawab. Kemudian ketika memukul bola, ketika bola dilempar oleh si pelaku, kemudian anak si yang memukul itu memukul bola, sehingga ketika memukul bola tersebut si anak tidak harus susah ngambil bola secara liar gitu kan, karena kalau bola kasti itu ketika mantul di tembok itu dia susah ditangkap. Kemudian ketika memakai bola itu kecepatannya lambat gitu, jadi sehingga mudah untuk ditangkap oleh anak gitu, dan aktivitas pun menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya next. Oke, timeline atau contoh, misalnya nanti hari Senin melaksanakan perencanaan untuk melaksanakan program limbah mendukung aktivitas gerak menjadi bermakna atau makna, atau saya singkat atau makna ya. Kemudian hari Rabu pembelajaran olahraga dengan alat modifikasi. Dan alat apa yang digunakan ketika pada saat pembelajaran PJOK tentang pendidikan anak di lapangan atau di kelas, yaitu dengan modifikasi tadi bola modifikasi yang dapat digunakan oleh anak untuk aktivitas geraknya, sehingga anak dapat mendapatkan ilmu, juga mendapatkan pengalaman, juga mendapatkan kehidupan yang lebih bermakna gitu dengan memodifikasi bola itu sendiri, dengan mengumpulkan alat atau limbah bekas dari batu kerikil, plastik, kemudian kertas, juga tali rapia, kemudian dianyam sehingga membentuk menjadi bola kerikil. Ya, next book. Ya, terima kasih pemaparan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan juga keterbatasan dalam menyampaikan materi, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan hanya milik saya. Ya,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada umpan balik atau saran masukan, maka di atas atau di tunggu ibu bapak. Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian, demikian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Zahar Al-Masih dengan tema limbah mendukung aktivitas gerak menjadi bermakna atau laktamangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada sesi diskusi atau sesi umpan balik. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang akan memberikan tanggapan, saran, sanggahan ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silahkan kepada Ibu Nita, boleh untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diseminasi hari ini banyak rencana dari PJOK yang baik untuk dilaksanakan dan kolaborasi yang baik juga antara guru PJOK dengan wali kelas. Dan yang akan saya sampaikan di sini bukan sanggahan, mungkin pertanyaan. Jadi kami dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 kan sudah menyepakati kalau program untuk P5 di sekolah kan mengambilnya kearifan lokal. Terus judul yang diambil yaitu beberapa dari wali kelas mengenai makanan budayaku, dan juga ada tentang kelas 6 itu apa? Tadi itu tentang makanan yang makanan tradisional dari Jawa Barat. Jadi itu kan masih nyambung. Apakah program yang ini tidak akan bertentangan dengan program yang akan berjalan 1 semester ini gitu Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Nita Sumira yang telah menyampaikan pertanyaannya. Boleh langsung saja kepada Pak Ahmad untuk menjawab. Ya, terima kasih kepada Ibu Nita yang telah memberikan pertanyaan dan juga terkait program yang akan dilaksanakan, yaitu program P5 dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga program P5 juga yang saya akan laksanakan begitu. Menurut saya karena P5 ini dalam 1 semester itu bisa dilaksanakan 2 atau 3 proyek gitu ya. Yang pertama, proyek itu sudah dilaksanakan pada saat awal-awal pembelajaran atau pertengahan ya, dan yang kedua itu di akhir gitu. Yaitu salah satunya akan melaksanakan program P5 tentang bertemakan muatan lokal, dan akan melaksanakan berupa membuat makanan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan juga itu sama dapat dilaksanakan secara berkolaborasi kalau menurut saya gitu ya. Mungkin waktunya yang disesuaikan. Dan yang ketiga itu adalah P5 pilihan gitu. Jadi bisa memilih mau yang mana. Nah, mungkin saya di sini adalah P5 pilihan, tapi mengikuti juga P5 yang sudah ditentukan oleh komunitas belajar itu sendiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di sini saya akan melaksanakan P5 pilihan tanpa harus menghambat program yang sudah dilaksanakan oleh guru kelas 1 sampai dengan kelas 6. Contohnya tadi sudah dijelaskan, melakukan atau merencanakan membuat makanan seperti itu. Tidak akan mengganggu aktivitas P5 yang sudah dilaksanakan oleh ibu atau bapak, dan akan dilaksanakan oleh ibu dan bapak. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi saja dengan
guru kelas 4 Bu, begitu. Jadi saya mungkin minta untuk guru kelas 4 kelas 4A, B dan C khusus untuk guru PJOK dan wali kelas. Mungkin untuk PAI-nya dikembalikan lagi karena bisa dilibatkan atau tidak. Kemudian untuk guru kelasnya mungkin bisa berkolaborasi melaksanakan 2 proyek. Yang pertama P5 yang wajib yang tadi itu muatan lokal, dan yang ketiga adalah P5 pilihan. Itu tidak wajib, tapi itu bisa dilaksanakan program, misalnya saya gitu masuk ke sana gitu dalam program destinasi PKB Bojolongka untuk melaksanakan P5 tentang gaya hidup berkelanjutan, dan ngambilnya adalah mendaur ulang sampah. Begitu mungkin Bu, sudah cukup untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada Ibu. Ya, bagaimana Bu Nita? Apakah sudah cukup? Ya, baik. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu guru sekalian yang ingin menambahkan saran ataupun tanggapan, sanggahan, dan pertanyaan dipersilahkan kembali. Ya, boleh barangkali ada masukannya untuk pemaparan materi yang tadi dipersilahkan. Atau tambahan boleh, sarannya juga boleh. Atau minimal satu lagi. Ada kalau misalnya ada yang memberikan tanggapan barangkali atau tambahan, sandakan boleh, atau berupa pertanyaan dari juga boleh. Satu lagi ya. Ya, ada satu sesi lagi ya. Jadi satu pertanyaan lagi untuk Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapannya, sarannya, atau tambahan materinya, sanggahan serta pertanyaannya dipersilahkan. Boleh satu orang lagi, Bapak dan Ibu? Ya, dipersilakan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini hanya sedikit sharing ya Bapak Ibu. Mungkin untuk gaya hidup berkelanjutan ini karena mengambil tema mendaur ulang sampah, gitu ya. Mungkin akan sedikitnya kita di sekolah ini mengurangi sampah, gitu ya Pak. Jadi lebih kepada mengelola sampah. Nah, untuk kolaborasinya mungkin Bapak bisa berkolaborasi dengan kelas 4 dan juga guru PJOK-nya, gitu ya. Kemudian untuk yang selain daripada itu bisa menggunakan atau bisa melanjutkan P5 dengan temanya masing-masing, gitu ya Pak ya. Jadi tidak harus terlibat kepada kelas 1, kelas 2 dan selanjutnya. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Ya, dari Pak Ahmad barangkali ada tambahannya, maka dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Pipi yang sudah menambahkan juga menanggapi tentang P5 ya tadi yang disampaikan Bu Nita, juga ditambahkan juga oleh Bu Pipi. Untuk itu tadi Bu Pipi menanyakan juga menambahkan P5 di sini bisa dilaksanakan dengan kelas 1 sampai dengan kelas 6 juga bisa dilaksanakan secara mandiri. Misalnya kalau untuk PAI mau dengan P5-nya pilihan juga sama, misalkan kayak Bu PJOK boleh Bu. Kemudian saya melaksanakan P5-nya secara mandiri atau pilihan boleh gitu. Kemudian Ibu Bapak guru yang guru kelas juga dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 melaksanakan yang penting itu yang wajibnya juga boleh ditinggalkan itu seperti guru kelas ya. Ada P5 tentang yang 7 komponen itu, kemudian dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 gitu.
itu wajibnya bisa disertakan gitu, bisa di kolaborasi dari kelas 1 ABC sampai dengan kelas 6 ABC begitu. Ya ibu bapak mungkin itu sebagai pilihannya bisa dilaksanakan guru PJOK P5 pilihan PJOK gitu, dengan temanya gaya hidup berkelanjutan dan menanggulangi sampah. Ibu misalnya sebagai guru PKI tadi yang mewakili ingin melaksanakan program P5 mandiri atau pilihan juga sama bisa Bu. Kalau menurut saya gitu. Kita bersinergi juga tidak apa-apa. Iya, tapi ketika ada kegiatan P5 yang serentak itu berkolaborasi, kita ikut juga berperan membantu ibu ke komunitas untuk melaksanakan P5 supaya dapat dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong juga berkolaborasi, tidak saling melengkapi. Apabila misalnya tidak ada yang bisa mengatur meja, itu bisa kolaborasi dengan penjaga atau ibu guru PJOK yang laki-laki gitu, bisa kolaborasi kita sama-sama gitu. Jadi oke, cukup. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi diskusi barangkali sudah cukup ya. Kita lanjutkan yaitu ke acara selanjutnya, yaitu acara terakhir. Ada kesimpulan dan penutup. Sebelum itu dari Pak Ahmad, apakah sudah cukup atau ada tambahan lagi? Ya. Baik, untuk kesimpulan hari ini yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, dan kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya. Sehingga sebagai pendidik harus mampu merancang sebuah pembelajaran dengan memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media pembelajaran. Untuk itu Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, demikian rangkaian acara demi acara telah selesai. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator hari ini cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.